Karena gini men, belajar itu ya, aku ngomong belajar itu bukan tentang kuantitas berapa jam kamu belajar, tapi seberapa efektif kamu belajar. Gak jamin loh yang belajar itu berjam-jam, 10 jam, 5 jam itu lebih baik daripada belajar 2 jam tapi efektif. Halo guys, ketemu lagi dengan aku di sini Danang Kesadewa, dan kali ini aku bakal ngasih tips gimana caranya kalian mengejar materi yang posisinya adalah kalian yang ngeklik video ini pasti merasa belum siap untuk menghadapi SBMPTN. Hayo, kalian ngeklik video ini kalian pasti merasa belum siap. Ngaku loh. Ya, yeah, ngaku nggak? Oke, jadi masih ada waktu ya, masih bisa belajar untuk mengejar materi-materi yang mungkin harusnya kalian udah persiapkan jauh-jauh hari, tapi nggak usah disesali. Yang udah ya udah, jadi kita fokus ke depan, ke hari-hari berikutnya, ke minggu-minggu berikutnya sampai hari H nanti. Jadi tipsku yang pertama adalah kalau kalian di waktu-waktu mendekati ujian ini fokuskan kepada hari. Maksudnya hari gimana sih maksudnya? Maksudnya hari itu gini loh. Ketika kalian contoh nih besok bulan Juli gitu kan, bulan Juli tesnya itu jangan dipikir bulan depan gitu. Tapi dipikirnya itu adalah berapa hari ke depan. Nah, itu yang bikin kalian trigger lebih semangat sih sebenarnya. Coba deh kalian praktekin aja. Kalau kalian niat, kalian bisa buat di kamar kalian kayak kalender yang diambil-ambil itu loh. Hamin berapa, kalian buat sendirilah, kalian pasti lebih pintar dari aku. Terus yang kedua adalah fokuskan niat kalian ya. Fokuskan niat kalian. Kalau kalian emang mau belajar ya hindari yang namanya main-main HP tuh, main-main gadget tuh ya kan. Kalau kalian kebanyakan main-main kayak gitu, ya yang jadinya intinya fokus, hindari yang namanya hambatan-hambatan kayak gitu. Jadi kalau kalian denger notif atau apa ya sebisa mungkin kalau kalian lagi belajar buang dulu HP-nya. Jadi fokuskan niat kalian dulu ya. Karena ingat, ini kan kalian mau fokus belajar, mau ngejar materi. Kalau kalian masih kayak gitu ya gimana caranya kalian bisa mendapatkan materi yang ketinggal? Ya udah, kalian mau pilih gadget, mainan HP, scroll Instagram, atau kalian mau lolos perguruan tinggi? Ayo silakan direnungkan. Oke, saranku selanjutnya adalah kalian bikin jadwal. Jadi kenapa bikin jadwal? Biar kalian belajar itu terpola. Jadi ada goals yang harus kalian dapatkan gitu. Jadi kalau sumpama hari ini kalian harus paham materi tentang aritmatika. Ya hari ini kalian targetin. Kalau target hari ini aja kalian gak tercapai, ya mau gimana gitu. Itu fungsinya jadwal dan target. Kalian harus menentukan itu dan kalian harus membuat itu. Karena ya itu tadi, tinggal beberapa hari lagi. Ingat. Selanjutnya ketika jadwal belajar kalian sudah tertata, kalian juga harus menentukan to-do list dan target kalian. Jadi biar belajar kalian tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi kalau di permainan itu kan biasanya kalau kita main game gitu kan, itu kan ada to-do list, misinya apa, terus targetnya apa, yaitu capaian kalian gitu. Jadi kalian belajar itu juga harus ada yang dicapai, biar kalian tahu nih sudah berapa jauh kalian belajar. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah belajar materi-materi yang bener-bener belum kalian kuasai. Nah ini sedikit berbeda nih, karena kita kan tujuannya untuk mengejar materi. Ya buat apa kita belajar materi yang sudah kita kuasai gitu kan. Nah fokus kalian adalah belajar materi-materi yang memang kalian tuh bingung, memang kalian tuh nggak bisa, atau memang kalian belum pegang sama sekali materi itu. Jadi fokus di situ. Sesekali bolehlah kalian ikut latihan soal yang materi-materinya sudah kalian kuasai, tapi untuk mengejar materi kalian fokusin dulu, targetin dulu untuk materi-materi yang belum pernah kalian pelajari atau belum kalian kuasai. Dan selanjutnya aku sedikit menambahkan, ketika kalian tadi udah bikin jadwal, udah bikin to-do list, kalian udah bikin target, jangan lupa selipin di jadwal itu juga jadwal latihan soal. Latihan soalnya seperti apa? Jadi kalau aku dulu itu belajar satu materi, aku terus lanjut mengerjakan soal
yang materinya sama. Jadi kalau satu bab tentang aritmatika contohnya tadi, ya aku belajar aritmatika terus gitu. Aku juga masukin di to do list tadi. Jadi kalau aku udah bisa semuanya, di akhir minggu atau selang beberapa hari tergantung jadwal kalian, itu aku biasanya buat sebuah tryout mandiri. Dan tryout mandiri ini aku buat simulasi bener-bener seperti waktu ujian gitu, seperti waktu SBMPTN. Jadi aku udah mulai terbiasa tuh dengan waktu yang ada. Jadi di sini tujuannya adalah melatih yang namanya kecepatan dan ketangkasan kalian dalam mengerjakan sebuah soal. Itu penting banget kalian membuat tryout mandiri. Dan selanjutnya, jangan cepat puas dengan capaian kalian. Contoh nih, tryout pertama kalian udah nilainya tinggi, terus habis itu kalian udah pede. Tetap belajar sampai nanti mendekati hari H. Kalian harus tetap belajar, tetap diasah gitu. Dan yang paling penting ketika kalian latihan soal itu, jangan dihafal, men. Soalnya jangan dihafal. Sekali lagi aku ngomong, soalnya jangan dihafal. Loh kenapa mas gitu? Karena sekarang soal-soal di SBMPTN itu udah mengandung high order thinking skill. Yang dilatih itu pola pikir kalian, yang dilatih itu logika kalian. Tidak semata-mata cara cepat itu ampuh. Aku ngomong gini kenapa? Karena kadang soal yang kita pelajari dengan cara cepat, nanti di eksekusinya kadang soalnya itu berbeda. Jadi jangan menghafal lah, intinya jangan menghafal. Kalian harus pakai logika. Oh soal ini cara penyelesaiannya gini, dengan logika seperti ini. Bukan oh kalau cara ini jalan cepatnya gini gitu. Oke, 1 kali 2 kali kalian boleh kalau kebetulan soalnya itu ada. Tapi kalau soalnya itu nggak ada dan kalian terbiasa itu, logika kalian gak jalan, mau gimana? Ayo silakan direnungkan. Intinya pahami konsep lah coy, pahami konsepnya. Jangan sampai nanti kalian menyesal gitu kan. Waduh, kenapa aku menghafal soal ya? Aku nggak tahu nih gimana jalan berpikirnya dan lain sebagainya. Karena ya soal-soal untuk masuk perguruan tinggi juga membutuhkan kecerdasan kita dalam berpikir. Selanjutnya dari bahan evaluasi dan kalian udah melakukan tryout mandiri. Kalau ada tryout online silakan ikut gitu. Kalau ada kesempatan kalian membuat tryout dengan teman-teman kalian dengan waktu yang ada, silakan gitu kan. Biasanya kalau aku bikin tryout mandiri aku sendiri, terus aku ngajak temanku nih, yuk kita ngerjain bareng yuk dengan waktu yang sama, seolah-olah kita lagi ada di ruang ujian. Jadi aku simulasiin sendiri tuh. Nanti nilainya kita cocokin sendiri. Nah itu biasanya kalau nilaiku ada di bawah temanku, nanti biasanya aku termotivasi untuk lebih baik lagi. Jadi pentingnya sebuah kompetisi di dalam sebuah latihan itu juga perlu gitu. Kenapa? Karena kita nggak boleh menjadi katak dalam tempurung gitu. Seolah-olah kita udah tahu semuanya, seolah-olah nilai kita udah tinggi. Ternyata teman dekat kita lebih tinggi dari kita. Jadi ajaklah teman-teman kalian mungkin belajar bareng, pakai Google Meet atau pakai Zoom dan lain sebagainya, kan kalian bisa gitu. Nilainya berapa nanti kalian cocokin sendiri. Itu bisa jadi motivasi dan simulasi untuk pertarungan di medan sebenarnya. Karena sesungguhnya teman kalian yang ikut SBMPTN tahun ini itu juga musuh kalian. Kalian harus sadar itu. Dan yang terakhir saudara-saudara semuanya, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan tuh nggak cuma kesehatan tubuh ya teman-teman. Kalau kalian boleh ambis gitu. Boleh ambis tapi juga jangan lupa istirahat coy. Karena ketika kalian ambis terus, pada hari H kalian sakit kan nggak lucu gitu kan. Ambis boleh, cuma jangan lupa istirahat coy. Kesehatan ini penting gitu. Jangan lupa di yang tadi, jadwal tadi kalian juga harus selipin jadwal istirahat kalian. Karena gini men, belajar itu ya, aku ngomong belajar itu bukan tentang kuantitas berapa jam kamu belajar, tapi seberapa efektif kamu belajar. Gak jamin loh yang belajar itu berjam-jam, 10 jam, 5 jam itu lebih baik daripada belajar 2 jam tapi efektif. Ambis boleh tapi tetap jaga kesehatan. Dan satu lagi, kalau itu kesehatan jasmani, jangan lupa juga kesehatan mental. Kalian harus manajemen stres men. Semakin dekat itu aku tahu kalian pasti semakin stres, tapi ya udahlah,
kalian harus siap untuk menghadapinya. Jangan terlalu difikirkan, tapi jangan terlalu disepelekan. Oke, kalian lebih paham lah ya. Dan gitu aja, semoga bermanfaat untuk ngejar materinya ya gitu ya. Semangat fighting untuk kalian yang mau mengejar materi. Dan aku Danang Grisadewa. Udah. Scene 2. Scene 1 take 2.